Nah kalau menurut saya sih kita nggak usah takut, harusnya kita semangat, lawan kita lengkap sekarang. Jadi kita sebagai rakyat lawan penguasa. Kita pernah menang dulu di Jakarta, hampir menang di Jawa Barat, maka mungkin ini saatnya kita menang di Indonesia. Insya Allah itu jalannya menuju kemenangan karena seluruh rakyat Indonesia paham kalau sampai 2 putaran 02 kalah, dan 02 juga sudah paham kalau sampai 2 putaran mereka bisa kalah. Maka dia berikan semuanya untuk 1 putaran. Tapi dari berbagai hasil survei ini harus 2 putaran. Walaupun saya yakin sampai hari ini saya tuh nggak punya alasan, nggak dapet alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Gitu tuh Bang Edi. Jadi saya tuh kepikiran apalagi yang dia mau lakukan ya. Dia pasti nggak maksain 1 putaran nih. Nih, jadi mumpung memang ini forumnya forum bagus ya, forum diskusi buku. Tadi ada beberapa judul tentang Jokowi tak terkendali, Jokowi apa tadi yang Tuan Jokowi yang maha kuasa gitu kan. Di paragraf di 130 ada Prabowo memang tak pernah legowo. Nah, ini kan bisa jadi sandungan-sandungan serius buat kemajuan Anies. Coba sekarang kita mau dengar pendapatnya Hensat bagaimana mengantisipasi terutama setelah kemarin dia mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak. Silakan deh, kalau abis ini mau cabut deh, kita nggak boleh langin lagi. Ya. Ya, ntar saya nggak izin Pak Ustadz Mardhani dah, kagak boleh. Iya benar. Apa itu? Wah, saya dengerin Ustadz dia lupa. Jadi ya dia pada saat dia bicara begitu kan secara undang-undang ada yang memang diperbolehkan, tapi dia harus cuti ya Ustadz ya? Dia harus cuti. Transparan. Tidak menggunakan fasilitas negara, itu susah loh. Tidak menggunakan fasilitas negara itu susah, walaupun memang cuti tapi pengawalan tetap ada. Tapi kan sehari-harinya dia barang negara semua tuh ya. Mobil juga mobil negara ya. Tempat tinggal sih bisa berangkat dari sumber Ustaz, tapi kan mobilnya emang dia mau nyetir sendiri gitu kan enggak. Jadi menurut saya sih begini, itu memang artinya 2 hal lah. Yang pertama, presiden itu mengakui bahwa 1 putaran susah terjadi, 02 susah menang 1 putaran bila dirinya nggak bantuin. Kemudian yang kedua, itu presiden ngaku tuh bahwa anaknya itu susah menang kalau dia nggak bantuin. Maka dia pengen tuh ikutan langsung kampanye turun tangan. Tapi ini saya apresiasi loh. Dia jujur. Tadinya kan dia bilang, enggak, gua nggak akan ini. Saya tidak akan berpihak. Tapi dia jujur, dia punya niat tuh. Walaupun dia belum mendeklarasi, saya kampanye, saya turun. Nah kalau menurut saya sih kita nggak usah takut, harusnya kita semangat, lawan kita lengkap sekarang. Jadi kita sebagai rakyat lawan penguasa. Kita pernah menang dulu di Jakarta, hampir menang di Jawa Barat gitu ya. Maka mungkin ini saatnya kita menang di Indonesia. Jadi teman-teman harus semangat. Dan lagi gini kan, kalau ini beneran 2 putaran kita boleh merayakan sementara. Begitu 2 putaran gitu ya? Iya, begitu 2 putaran saya sih happy saya tuh. Itu senang tuh. Ini kayak kemarin waktu nyetak gol ke Jepang lah. Gitu ya. Wow, menang nih kita nih. Ada kesempatan menang. Jadi kalau itu 2 putaran, insya Allah itu jalannya menuju kemenangan. Karena seluruh rakyat Indonesia paham kalau sampai 2 putaran 02 kalah. Dan 02 juga sudah paham
Kalau sampai 2 putaran mereka bisa kalah. Oleh karena itu, mari kita ajak semuanya untuk memenangkan supaya tidak 1 putaran. Terus ada satu lagi. Jadi dalam teori politik itu ada yang namanya turning out. Turning out ini terjadi pada saat hari H, pada saat hari pencoblosan. Itu banyak sekali hasil-hasil survei yang dikalahkan oleh turning out. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Hillary Clinton melawan Donald Trump. Hillary Clinton itu diunggulkan oleh hampir semua lembaga survei, menang Pilpres Amerika. Hanya 2 lembaga survei yang mengatakan Donald Trump menang. Tapi di hari H, pendukungnya Hillary Clinton itu banyak yang gak datang ke TPS. Karena merasa dirinya sudah menang. Akhirnya gak datang ke TPS dan kalah oleh Donald Trump. Maka boleh juga lah kita doakan pendukungnya 02 nanti waktu di hari H males datang ke TPS supaya kita bisa menang. Amin ya. Nah gitu kira-kira Pak Edi, silakan. Gini, saya 3 minggu yang lalu diundang acaranya M. Ainun Najib tuh, Kenduri Cinta namanya. Terus saya mulai dengan mengajak para peserta yang hadir membayangkan serta mencoba merasakan apa rasanya Jokowi yang 9 tahun berkuasa, Oktober 2024 itu harus selesai. Kan dia mikirin ya, aduh ini kalau SBY punya partai, Ibu Mega punya partai, Pak Gus Dur punya partai, saya nggak punya. Anak 3 anak 3 nggak punya partai, bagaimana ya? Alhamdulillah yang pertama sudah jadi wali kota, yang kedua suaminya jadi wali kota, yang ketiga mau jadi apa? Gitu kan, ninggalin cerita di Singapura dan lain-lain gitu. Akhirnya lilik-lilik partai, dapat PSI, panggil kan, Sang, sini Sang, kamu daripada jualan pisang terus nggak gede-gede, gimana kalau jadi ketua partai? Wah, ketua partai apa? Partainya anak muda, tapi bukan PKS kan? Yeah. Bukan. Apaan partainya? PSI. Ah, yang bener aja. Masa saya disuruh jadi ketua, kan belum jadi anggota. Ya udah kamu jadi anggota dulu, terus jadi ketua. Jadilah dia ketua kan? Beres. Apalagi nih ya. Tadinya saya pengen, dia udah ngincer Ganjar Pranowo tuh. Kan itu ceritanya gitu ya, Ganjar Pranowo. Bahkan ada isu Ganjar Anies. Waktu itu ada tuh, Anies Ganjar. Gagal, nggak jadi. Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, nggak jadi juga. Akhirnya dia mengharapkan Ganjar, tapi Ganjarnya tetap setia ke Ibu Mega. Ini bagusnya Ganjar, setia ke Ibu Mega. Wah, tinggal 1 nih, tapi ini orang saya kalahin udah 2 kali. Tapi ya udah deh, panggil kan. Prabowo, ya gimana Presiden? Kamu mau maju lagi? Mau. Sehat nggak? Sehat. Apa buktinya sehat? Tuh. Sehat kan? Oh iya juga deh, sehat. Pasangan sama anak saya ya. Siapa Presiden? Gibran. Wah. Serius Presiden? Serius. Ah, masa gitu Presiden? Belakangnya Erick Thohir lagi nguping kali itu, jadi nggak nih? Iya. Ini repot nih timnas kita ya. Sejak Erick Thohir nggak jadi cawapres, kalah mulu. Kemarin untung menang tuh sekali lawan Vietnam. Mudah-mudahan dia bisa dicawapres lagi deh ntar, supaya timnas kita menang lagi. Nah, terus aja. Pokoknya kita harus menang nih, Prabowo Ganjar. 1 putaran. Tapi kan ini presiden kan punya semuanya ya, dikumpulin informasi.
wah ternyata berat lawan Anies, lawan Ganjar ini. Belum bisa satu putaran. Dia panggil Prabowo kan. Panggil lagi, yang fotonya disebar tuh yang dia lagi makan malam tuh. Ini ya, maaf ya Pak Jokowi, ini imajiner saya nih. Wah, lu gimana sih? Ini gak bisa satu putaran padahal semuanya udah gue kasih. Wah, Prabowo kan sebagai yang lebih tua kan, ya jangan gitu Pak Jokowi. Pak Jokowi juga gak turun ke lapangan sih. Saya mah sudah all out. Erlangga tuh yang gak all out, Golkar. Pak Jokowi kan, oh gitu. Oh yaudah, telepon Pak Pratik kan. Pratik panggil Erlangga. Nah, makan dia lagi sama Erlangga, diomelin lagi Erlangga. Lu gimana sih? Gua nggak bisa satu putaran nih. Wah, Pak Jokowi jangan begitu. Pak Jokowi kan nggak turun ke lapangan. Saya sih sudah all out. Tuh Julhas tuh yang nggak all out. Wah, dipanggil lagi Julhas. Ini tiga-tiganya dipanggil. Begitu kata Julhas, saya sih udah. AHY tuh yang enggak, masang poster anak bapak aja nggak mau, gitu kan. Wah, begitu ada AHY, Pak Jokowi inget bapaknya kan. Wah, ntar dulu dah. Jadi AHY nggak diajak makan malam. Tapi dengan semuanya ini kan sudah tersebar kabar bahwa kalau tidak satu putaran 02 ini kalah kan. Maka dia berikan semuanya untuk satu putaran. Tapi dari berbagai hasil survei ini harus 2 putaran. Walaupun saya yakin sampai hari ini saya tuh nggak punya alasan, nggak dapet alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran, gitu tuh Bang Edi. Jadi saya tuh kepikiran apalagi yang dia mau lakukan ya, dia pasti nggak maksain satu putaran nih.